Menutup tahun 2020, saya akan menyusuri Pulau Jawa sampai Bali. Namun kali ini saya akan mengaspal dengan menggunakan roda 4. Perjalanan yang akan saya tempuh sejauh 3.200 km yang akan dilalui dalam 8 hari dan akan saya bagi ke dalam 2 bagian video perjalanan saya kali ini. Saya memulai dengan melakukan perjalanan selama 8 jam dari Jakarta menuju Surabaya sebagai tempat eksplorasi saya kali ini. Beberapa tempat yang saya kunjungi antara lain Museum House of Sampurna sebagai salah satu sejarah dari pabrik rokok di kota ini. Setelah itu, saya sekedar ingin melihat Selat Madura dengan menyeberangi jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura. Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan, maka kita pun bisa menikmati beberapa bangunan-bangunan peninggalan dari zaman kolonial sampai dengan zaman kemerdekaan Indonesia. Saya melewati salah satu tempat bersejarah yaitu Museum Kapal Selam. Saya memang tidak singgah di tempat-tempat ini, namun menyempatkan untuk berkeliling menikmati rapihnya kota Surabaya dan juga masih terasa hiruk-pikuk kesibukan warga di penghujung tahun ini. Bangunan bersejarah berikutnya adalah Hotel Majapahit yang dahulu bernama Hotel Yamato sebagai saksi bisu perjuangan Indonesia melawan kolonial saat itu. Dalam agenda saya kali ini, sebelum menuju Bali sebagai titik ujung dari perjalanan ini, esok hari akan sedikit mengeksplorasi beberapa kota-kota yang ada di Jawa Timur untuk juga melihat dan menikmati keunikan dan kekhasan dari kota tersebut. Sedikit informasi bahwa akomodasi penginapan yang saya pilih selama perjalanan ini sudah menetapkan protokol kesehatan. Dan kami pun diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan sebelum perjalanan dimulai untuk kenyamanan bersama. Melanjutkan perjalanan di hari kedua dari Surabaya, hari ini saya akan memutar menuju kota Kediri sebelum akhirnya bermalam di kota Malang untuk hari ini. Perjalanan dari Surabaya ke Kediri membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam melewati jalan tol. Sesampai di kota Kediri, kita bisa melihat pabrik gudang garam yang khas dengan warna merah, serta melihat monumen Simpang 5 Gumul yang menyerupai monumen yang berada di Prancis yang menjadi ikon dari kota Kediri. Tak lupa, saya juga mampir dan mencicipi kuliner lokal legendaris di Soto Pojok, yang lokasinya sangat mudah ditemukan dan rasanya benar-benar harus dicicipi. Waktu pun terus berjalan, saya harus segera bergeser menuju Batu Malang yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam kembali. Dan di sini saya mampir di Gunung Banyak, tempat para layang untuk bisa terbang. Di sini saya bisa melihat pemandangan kota Batu dari atas gunung. Suasana di sini sangat menyenangkan dengan pemandangan yang luas dan udara yang lebih sejuk. Di sini kita bisa melihat panoramik yang begitu luas dan sangat indah, sebabnya tempat ini dijadikan sebagai tempat para layang. Selanjutnya, tidak jauh dari lokasi, saya pun mampir di tempat wisata penginapan The Onsen. Di sini kita bisa membeli tiket untuk menikmati fasilitas yang bertema Jepang dan beberapa suguhan pernak-pernik Jepang yang cocok untuk berfoto.
Salah satu destinasi berikutnya yang terkenal di Kota Batu dan wajib disinggahi bagi yang belum pernah mampir yaitu Museum Angkut, di mana kita bisa melihat berbagai koleksi kendaraan baik dari tanah air dan juga produsen luar negeri yang terkenal dengan antik serta bersejarah. Museum ini sangat besar dan membutuhkan waktu sekurangnya 2 jam untuk bisa menikmati antara lain replika pesawat kepresidenan Republik Indonesia dan beberapa spot dengan tema ternama di tanah air dan juga negara-negara di luar. Tempat ini sangat cocok untuk para penggemar otomotif dan juga wisata foto karena banyak sekali spot foto yang bisa diambil dan juga dieksplorasi. Di sini banyak sekali terdapat replika kawasan-kawasan Eropa dan sekitarnya dengan konsep yang juga menawan. Masuk di hari yang ketiga, perjalanan dari Malang saya mulai dini hari menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk mengejar jadwal penyeberangan yang sudah saya beli secara online. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 5 jam, menikmati beberapa spot keren dari pembangkit listrik, hutan baluran yang rimbun dan juga keren, sampai dengan pemandangan laut yang menandakan saya sudah mendekati Pelabuhan Feri ASDP untuk segera meninggalkan Pulau Jawa menuju Pulau Bali. Perjalanan ini belum terhubung dengan tol, sehingga perjalanan tol berakhir di kota Probolinggo, serta membutuhkan total perjalanan dari Malang selama 5 jam untuk sampai di Pelabuhan Ketapang. Akses feri saat ini sangat mudah sekali. Hanya tinggal pesan dan bayar melalui aplikasi di handphone. Setiba di pelabuhan, kita hanya perlu menukar kode bukti dan dapat langsung mengarungi pulau tujuan. Kapal yang saya tumpangi sedang tidak ramai, sehingga proses loading serta unloadingnya menjadi sangat cepat dan membutuhkan waktu kurang lebih untuk tiba di Pulau Bali selama 1 jam. Petualangan saya di Pulau Bali dimulai. Saya berencana untuk berada di pulau ini selama 4 hari, dengan menetapkan beberapa destinasi yang wajib untuk diliput dan dibagikan kepada kalian semua. Dimulai dari Pelabuhan Gilimanuk, menyisir Taman Nasional Bali Barat yang rimbun sekali dengan pemandangan monyet-monyet yang sesekali terlihat, menjadi sebuah pemandangan yang khas, dengan tepian pantai di sebelah kanan menambah suasana adventure di pulau ini. Saat ini saya akan langsung memutar roda ke arah kota Denpasar, namun sebelumnya saya menyempatkan diri berhenti di Tabanan untuk menikmati nasi campur Bali Mensedu yang sangat direkomendasi karena searah dengan perjalanan saya juga. Saya akan mengulas perjalanan saya di Bali pada video saya di bagian kedua setelah video ini. Saat ini saya akan mengakhiri perjalanan saya dengan menikmati tempat penginapan dan juga derasnya deburan ombak pantai Jimbaran untuk menikmati santai sore sambil menikmati sunset.
Selama 2 malam ke depan, saya akan menginap di Le Méridien Jimbaran. Walaupun daerah ini terdampak dengan situasi pandemi, namun kenyamanan dan keindahannya masih terasa saat saya menginap di tempat ini. Tunggu adventure saya di video bagian kedua. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan sampai jumpa.